Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah panduan kita kali ini. Jujur, saya semangat banget hari ini karena, anggap saja saya ini pemandu wisata ninja lokal kalian. Kita bakal membedah tuntas semua rahasia navigasi di jalanan Jepang. Kalau kalian pernah merasa pusing melihat rambu-rambu jalan di Tokyo atau Kyoto, tenang saja. Kita akan ulas semuanya dari awal, perlahan, dan pastinya seru. Pokoknya setelah ini, saya jamin kalian gak akan gampang nyasar lagi deh. Tapi ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian ngalamin ini? Keluar dari stasiun di Jepang yang super sibuk, terus celingak-celinguk bingung. Ini harus jalan kemana ya? Nah, kalian nggak sendirian. Hampir semua turis pasti pernah ngalamin momen buntu ini. Jadi, yuk langsung aja kita bahas solusinya. Siapkan fokus kalian, karena saya akan mulai membuat sketsa dasar-dasar navigasinya. Oke, bayangkan jalanan di depan kalian. Ada dua hal paling dasar yang harus banget kalian kenali. Pertama adalah shingo, alias lampu lalu lintas yang menjulang tinggi di persimpangan. Lalu perhatikan jalan di bawahnya. Ada garis-garis putih tebal. Itu namanya O dan Hodo atau zebra cross. Mengingat dua kata ini adalah langkah pertama kalian untuk bertahan hidup di kota-kota Jepang yang padat. Keduanya adalah penunjuk utama kapan kalian harus berhenti dan kapan aman untuk jalan. Kita lanjut bangun peta mental kita ya. Kalau ada dua jalan saling memotong dan membentuk tanda silang, itu namanya kousaten atau persimpangan. Nah, bagian yang paling krusial itu adalah ujung trotoar tajam dari persimpangan tersebut yang kita sebut kado atau sudut jalan. Kenapa penting? Karena seringkali kalian butuh refleks secepat ninja tepat di kado ini untuk mutusin harus belok atau lurus terus. Ini titik transisi yang paling sering disebut saat orang ngasih arahan. Sebagai penutup fondasi dasar kita, bayangkan sebuah hashi, yaitu jembatan yang melintang manis di atas sungai. Dan tentunya michi, yang berarti jalanan itu sendiri. Nah, karena kalian sekarang udah tahu kosakata dasar dan bentuk medannya, kalian udah siap nih buat belajar cara nemuin bangunan-bangunan spesifik. Memahami bentuk fisik jalan itu benar-benar bikin kita lebih pede menyusuri michi manapun. Sekarang mari kita bahas senjata rahasia navigasinya. Bangunan patokan. Kita hafalkan dengan cepat ya. Untuk urusan harian, ada Ginko untuk bank dan konbini untuk minimarket. Kalau mau wisata budaya, ada Jinja atau kuil Shinto dan Otera untuk kuil Buddha. Terus ada fasilitas umum seperti Gakko untuk sekolah, Kouen itu taman, Yubinkyoku atau kantor pos, Koban alias pos polisi kecil di sudut jalan, dan Byowin untuk rumah sakit. Kalau kalian tahu di mana letak konbini atau koban terdekat, wah, kalian udah memegang kendali penuh atas navigasi kalian. Terus gimana kalau udah tahu lokasinya tapi tetap bingung arahnya? Nah, ini dia jurus pamungkas penyelamat nyawa kalian. Kalau mau ke kantor pos, kalian cukup tanya, Yubinkyoku wa do itara ii desu ka? Yang artinya, gimana ya caranya pergi ke kantor pos? Bagusnya lagi, kata Yubinkyoku di depan itu bisa diganti dengan tujuan apapun. Mau ke sekolah, tinggal bilang, Gakko wa do itara ii desu ka? Ini formula emas, wajib banget dihafal. Nah, waktu warga lokal ngejawab, mereka biasanya pakai aturan tata bahasa Vite Kudasai atau bentuk instruksi. Perhatikan 3 kombinasi arahan ini yang dirangkai berurutan kayak jus bela diri. Masugu ite, yang artinya lurus terus, disambung dengan hashio watate atau seberangi jembatan, dan ditutup dengan migini magate alias belok kanan. Lihat kan gimana kata kerjanya saling menyambung dengan mulus, jadi instruksinya tuh bener-bener jelas dan mengalir. Tapi kadang saking berisiknya jalanan, kita bisa aja salah dengar. Kita kira disuruh belok di tikungan pertama atau hitotsume, padahal maksudnya tikungan kedua, futatsume. Yang bikin menarik di sini adalah gimana bahasa Jepang ngoreksi kesalahan dengan sangat halus dan sopan pakai kata janakute. Mereka bakal bilang, hitotsume janakute futatsume desu. Bukan yang pertama, melainkan yang kedua. Elegan banget kan? Tata bahasa ini dijamin bakal menyelamatkan kalian dari salah belok. Oke, mari kita masuk ke simulasi. Panggilan bantuan dari stasiun. Yuk, kita ubah teorinya jadi praktek. Bayangin kalian lagi jadi turis yang nyasar. Skenarionya begini, kalian lagi berdiri di pintu keluar utara atau Kitaguchi dari stasiun Sakura. Perut udah keroncongan, niatnya mau nyari toko Asian grocery bagus, tapi sama sekali nggak tahu arah. Akhirnya, kalian ngeluarin HP dan nelpon toko itu. Coba pikirin, apa sih kalimat pertama yang bakal kalian ucapin buat minta bantuan? Dan ini dia rahasianya. Kalian harus pakai frasa ajaib yang rendah hati ini, Sochirani ikitain desu ga, yang artinya, saya ingin pergi ke sana,
Tapi, perhatikan titik-titik di akhirnya ya. Kalian harus benar-benar nurunin intonasi suara kalian di akhir kalimat. Ini tuh sinyal halus ala ninja buat ngasih tahu warga lokal kalau kalian lagi kebingungan dan butuh banget panduan mereka. Ngegantungin kalimat kayak gini tuh natural banget dalam budaya komunikasi di Jepang. Sekarang, anggap aja saya yang jaga tokonya dan lagi ngejawab telepon kalian. Dengerin rutenya ya. Seberangi jalan dari depan stasiun, terus jalan lurus di antara bank dan konbini. Di sini kita pakai kata posisional AIDA, yang berarti di antara. Habis itu di lampu merah pertama, belok kanan. Terus jalan sampai lihat gedung hitam atau kuroi biru. Toko kita ada di sebelahnya, pakai kata tonari. Ikutin aja urutan ini, perhatikan kata AIDA dan tonari tadi, dan kalian pasti sampai dengan selamat. Lanjut ke bagian berikutnya, menjadi kopilot, navigasi via patokan. Mari kita ganti skenario. Kali ini kalian lagi duduk manis di dalam mobil, lagi diantar pulang sama rekan kerja kalian, Saito-san. Nah, tugas kalian sekarang adalah jadi kopilot. Jadi navigator di mobil itu butuh timing yang pas. Nggak bisa dong nyuruh belok mendadak di detik terakhir. Dari garis waktu ini, strateginya gini. Menit pertama, kasih tahu area umumnya. Rumah saya dekat SMA Kojima. Masuk menit kedua, pas udah dekat, siap-siap kasih instruksi, tolong belok kiri di lampu lalu lintas berikutnya. Baru deh di menit ketiga, pas sudut jalan udah kelihatan, kalian tunjuk detail bangunannya. Dan ini ngasih ilustrasi brilian banget tentang gimana kita bisa pakai patokan visual yang super spesifik. Kalian bisa bilang ke Saito-san, Konosaki ni shirokute okina ie ga arimasu. Di depan sana ada rumah besar berwarna putih. Menggabungkan dua kata sifat secara langsung, yaitu shiroi untuk putih dan oki untuk besar, bikin bayangan visual yang sangat tajam buat si pengemudi. Berkat deskripsi gedung putih yang besar ini, Saito-san tahu persis di mana dia harus belok. Kerja bagus, kopilot. Terakhir, intelligence ninja, budaya jalanan Jepang. Kalian udah jago bahasa dan instruksinya, sekarang waktunya saya kasih info lapangan yang bakal bikin turis biasa melongo. Coba perhatikan lampu lalu lintas kendaraan. Sama sih kayak di Indonesia warnanya hijau, kuning, dan merah. Tapi, nih fakta uniknya. Orang Jepang secara historis menyebut lampu hijau ini sebagai ao, yang sebenarnya berarti biru. Jadi jangan kaget ya kalau ada warga lokal nyuruh kalian jalan pas lampu biru nyala. Sementara itu, untuk lampu pejalan kaki warnanya tetap cuma hijau dan merah. Peringatan ninja, di beberapa persimpangan atau jalanan pinggiran yang lumayan sepi, kalian bakal ketemu sinyal pejalan kaki Oshibotan Shiki atau sistem tekan tombol. Ingat-ingat bentuk kotak kuning dengan tombol merah ini ya. Kalau kalian cuma berdiri bengong nungguin lampu berubah hijau tanpa mencet tombolnya, wah kalian bisa berdiri di situ sampai besok pagi. Selalu cek apakah ada tombol yang harus ditekan sebelum menyeberang. Ini tuh bener-bener jebakan klasik buat pendatang baru. Terakhir, mari kita luruskan satu kebingungan terbesar para turis. Apa sih bedanya Otera alias kuil Buddha dan Jinja alias kuil Shinto? Di Otera, kalian bakal lihat patung Buddha, area makam, biksu, mencium bau dupa, dan mendengar gema lonceng besar. Sebaliknya, Jinja ditandai dengan gerbang merah torii yang sangat ikonik di pintu masuknya, ada gadis kuil atau mikosan, dan yang paling khas, suara tepuk tangan pan-pan dari orang-orang yang lagi berdoa. Kalau udah tahu bedanya, kalian gak bakal tertukar lagi saat pakai kuil sebagai patokan jalan. Wah, luar biasa. Kalian sekarang udah resmi naik level. Dari sekedar turis biasa, jadi penjelajah kota tingkat ninja. Kalian udah tahu cara nanya, cara merangkai instruksi arah, sampai paham nuansa budaya jalanan yang jarang diketahui orang. Pertanyaannya sekarang, dengan skill navigasi lokal yang baru aja terbuka ini, kemana nih tujuan pertama kalian saat nginjakan kaki di Jepang nanti? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah panduan kali ini ya. Teruslah bereksplorasi, dan sampai jumpa di petualangan kita berikutnya.